Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Yang terhormat, Bapak Albrion Vicky Prakoso selaku dosen pembimbing mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi PE 2023A, dan yang saya sayangi teman-temanku sekalian. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Mutia Rahmadani dengan NIM akhir 003. Yang kedua, ada Cut Adisti Darmadani dengan NIM akhir 005. Yang ketiga, ada Aulia Nur Hidayah dengan NIM akhir 023. Yang keempat, ada Aurelia Putri Nagita Tanjung dengan NIM akhir 024. Yang kelima, ada Ihwan Nurudin dengan NIM akhir 058. Dan selanjutnya ada saya sendiri selaku moderator dengan nama Romadona Maya Sofia dengan NIM akhir 072. Yang ketujuh, ada Kaila Rahma Fitria dengan NIM akhir 102. Yang kedelapan, ada Talita Nabila Wafa dengan NIM akhir 147. Dan yang terakhir ada Berliana Azifah Diin dengan NIM akhir 164. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami diberi kesempatan untuk membahas tentang pengertian pandangan ekonomi dari kaum fisiokratisme dan merkantilisme. Pada topik pembelajaran kali ini, ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pemikiran ekonomi era merkantilisme. Yang kedua, ada pemikiran ekonomi kaum fisiokratis. Dan yang ketiga, ada kesimpulan. Nah, apa sih yang dimaksud pandangan ekonomi dari kaum fisiokratis merkantilisme? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pemikiran ekonomi era merkantilisme. Sebelum abad ke-17, kegiatan ekonomi masih bersifat kecil-kecilan yang hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Akan tetapi abad ke-17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat. Sebagian menganggap merkantilisme hanya sebagai kebijakan ekonomi, terutama yang menyangkut sistem perdagangan yang dipraktikkan antara tahun 1500 hingga 1750, dan bukan sebagai sebuah aliran atau mazhab ekonomi. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan yang berarti pedagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangannya dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh dari surplus perdagangan luar negeri. Selanjutnya, hasil surplus perdagangan tersebut adalah sumber kekuasaan. Paham merkantilisme banyak dianut di negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Negara-negara Eropa tidak hanya berdagang dengan sesama Eropa, tetapi sampai ke Hindia Belanda, Indonesia waktu itu. Awal-awal negara Eropa hanya memperebutkan rempah-rempah, akan tetapi mengamankan jalur perdagangan tersebut mereka akhirnya menjajah. Selanjutnya yaitu tokoh merkantilisme. Tokoh merkantilisme ada banyak, di antaranya yang pertama yaitu Jean Bodin. Jean Bodin adalah ilmuwan kebangsaan dari Prancis. Ia dapat dikatakan sebagai orang yang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurutnya, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dan praktik monopoli serta gaya hidup mewah kaum bangsawan dan raja dapat menyebabkan naiknya harga barang. Thomas Mun 1571 sampai 1641. Thomas Mun adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Banyak buku-buku yang ditulisnya. Di situ Thomas Mun berpendapat bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekayaan suatu negara adalah dengan melakukan perdagangan dengan negara lain. Jean-Baptiste Colbert. Jean-Baptiste merupakan ahli ekonomi dan juga pejabat negara Prancis. Pada masa itu, kedudukan para saudagar semakin penting. Banyak terjadi aliansi saudagar dan penguasa. Saudagar memperkuat dan mendukung kedudukan penguasa, dan penguasa pun memberi bantuan,
perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Yang keempat, Sir William Petty, lahir pada tahun 1623 dan wafat pada tahun 1687. Sir William Petty, seorang pengajar di Oxford University dan banyak menulis buku tentang ekonomi politik. Ia diberi gelar The Founder of Modern Political Economy. Petty menganggap penting arti bekerja jauh lebih penting daripada sumber daya tanah. Bagi Petty, jumlah hari kerja menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut tetap bekerja. Uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudaharatan. Yang kelima, David Hume, lahir pada tahun 1711 dan wafat pada tahun 1776. David Hume adalah kawan dekat Adam Smith yang sebenarnya lebih dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi. Bagaimanapun juga, kontribusinya terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi cukup besar. Hal ini dikarenakan Hume dan Smith sering mendiskusikan pandangan-pandangan bersama. Hasil diskusi ini jelas memengaruhi jalan pikiran masing-masing. Dalam buku yang ditulis Hume of the Balance of Trade, membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Pemikiran ekonomi kaum fisiokratis. Kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Berbeda dengan itu, kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Ini yang menyebabkan aliran ini dinamai aliran fisiokratisme, yaitu dari kata fisik, alam, dan kratein atau kratos, kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Hukum alam yang penuh dengan keselarasan dan keharmonisan ini berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Bersifat kosmopolit. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semua pihak akan senang dan bahagia. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin let do, let pass, yang lebih dikembangkan Adam Smith menjadi invisible hand. Mazhab fisiokrat muncul pertama kali di Prancis menjelang berakhirnya zaman merkantilis yang diawali tahun 1756. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani dari kata physia, berarti alam, dan kratos, berarti kekuasaan. Secara harfiah, berarti supremasi alam. Tokohnya adalah Francois Quesnay, tahun 1654 sampai 1774, seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi raja. Louis XV, dia juga dokter kepercayaan Seli Raja, Madame de Pompadour. Di samping profesinya sebagai dokter, ia seorang ekonomi yang menulis artikelnya Ilmu Ekonomi dalam Grand Encyclopedia. Quesnay mengecam kebijaksanaan ekonomi Colbert dengan mengatakan bahwa seorang menteri tidaklah pantas mengeluarkan kebijaksanaan hanya didorong oleh kecemburuan terhadap keberhasilan perdagangan Belanda dan keindahan industri barang-barang mewah. Hal ini hanya akan menjebloskan negara Prancis dalam kebodohan yang amat dalam, di mana rakyat hanya bisa bicara mengenai dagang dan uang. Semuanya ini tidak lain hanya karena ulah Colbert yang telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi rakyat Prancis. Quesnay membagi masyarakat menjadi keempat golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif. Yang kedua, kelas tuan tanah. Yang ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril, seperti saudagar dan pengrajin. Yang keempat, kelas masyarakat buruh atau labor. Dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah disebutkan terdahulu, pemikiran Quesnay jauh lebih maju. Pola dan garis pemikirannya sudah tersusun dalam suatu kerangka. Kesimpulannya yaitu di zaman Yunani kuno di mana saat itu Athena masih mencerminkan pola berpikir tradisi kaum ningrat, para tokoh ekonomi yaitu Plato, Aristoteles, dan Xenophon sependapat bahwa pertanian merupakan dasar dari kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pada dasarnya mereka menolak pinjam-meminjam uang dengan bunga. Pemikiran mereka yang dituangkan dalam buku nantinya bakal dijadikan rujukan oleh para ahli ekonomi selanjutnya.
Dan pada pemikiran ekonomi zaman skolastik, pemikiran ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja di mana tidak dibenarkannya pengambilan bunga dan adanya perhatian yang besar mengenai keadilan. Pendidikan pada masa itu diserahkan pada tokoh-tokoh gereja yang kemudian dikenal dengan The Scholastics, sehingga masa itu disebut dengan zaman skolastik. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi pada masa skolastik yang terkenal yaitu St. Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Merkantilisme berasal dari kata merchant, yang berarti pedagang. Dalam paham merkantilisme, perdagangan dengan negara lain merupakan suatu cara yang harus dilakukan apabila sebuah negara ingin memajukan negaranya. Pada abad ke-16, paham ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Selanjutnya, fisiokratis berasal dari kata physiocratism, fisik yang berarti alam, dan kretin atau kretos yang berarti kekuasaan. Pada masa ini disebut dengan mazhab karena pola dan pemikiran yang disusun oleh golongan fisiokratis sudah berwujud suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat atau dapat dikatakan telah berstruktur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan suatu negara adalah perdagangan luar negeri. Sedangkan, menurut kaum fisiokrat menganggap bahwa kekayaan yang senyata-nyatanya adalah sumber daya alam. Baik, usai sudah materi kita hari ini. Bagaimana? Gampang bukan? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.